dosa. Padahal itu bukan dosa waris, tapi bohong waris yang dihasilkan dari kitab Roma 5 ya, nomor 12 kalau nggak salah. Itu yang kita sedang bahas, Bang Pipo. Oke. Jadi fitnah terhadap Nabi Adam alaihissalam berimbas kepada adanya Nabi yang harus mati di atas tiang salib. Lagu dangdut. Lah, kenapa jadi berganti Bu Darni ini? Mana si Opung Vivo? Opung Vivo kemana? Bentar naik lagi tadi dia. Bentar kali ini. Tuh, bentar naik. Bentar naik bundar mah. Tuh di bawah tuh. Ya, dinaikkan Bang Vivo, dinaikkan. Nah, gitu dong. Kenapa Opung ini naik turun? Apa blendernya ketinggalan tadi, Opung? Blendernya ketinggalan tadi. Ya, Bang Pipo aja dulu. Itu Bang Vivo, di agama Anda yang berasal dari Barat ini mengajarkan Adam alaihissalam itu loh, dari Barat lah agama Anda, dari Vatikan nyebrang sampai ke Belanda sampai ke Indonesia, nyebrang Portugis, nyebrang sampai ke Indonesia. Lalu dari mana agama Anda ini, dari mana? Kalau bukan dari sana, dari mana? Pergi lagi dia. Kenapa rupanya? Udah macam teh celup Opung Vivo dari tadi, timbul tenggelam. Naik turun, timbul tenggelam. Macam iman. Timbul tenggelam. Aduh, ruwatan ini. Jadi memang jelas ya Bang Sumaya, bagaimana perbedaan umat Islam dan umat Kristen itu memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau kita lihat di dalam Korintus 15:45, Adam itu diciptakan, ditempatkan di Taman Eden yang dirancang khusus untuk dia. Adam adalah leluhur semua manusia, setiap manusia yang pernah ada dalam keturunan langsung dari Adam. Yang repotnya lagi muncul Roma 5:12, manusia juga telah diwarisi kodrat dosa. Ini kacau ini. Dia naik turun sendiri, nuduh orang, gimana sih? Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi pada mereka pasti dihina, diolok-olok. Adam lagi dibilangnya mewariskan dosa. Ini ajaran dari mana ini Kristen dapatkan Adam mewariskan dosa ini? Ilmunya dari mana itu Bang Vivo? Nggak ada. Kalau dari Gua Hira diajarkan apa? Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Kalau Anda mengatakan dari Gua Hira, saya kasih dalilnya. Nah, di dalam agama Anda, di dalam Roma 5 nomor 12, Adam mewariskan dosa kepada seluruh umat manusia. Ini ajaran apa lagi ini? Ujung-ujungnya ternyata ada yang mau dijual. Siapa? Anak Maria. Supaya jadi tumbal yang diimani di atas tiang salib. Aduh, parah ini teman-teman kita ini. Bang Vivo kemana lagi dia? Bang Vivo? Opung Vivo sengaja naik turun, nanti sudah itu menebar fitnah kalau diturunkan. Kayak dia ada kelas saja. Allahu Akbar, Masya Allah.
Oke teman-teman, dilanjut aja dulu. Di sini udah hampir zuhur. Saya nyimak sebentar. Silakan, silakan. Gurunda, siap Gurunda ya. Baik Gurunda. Terima kasih. Silakan Ini susah Bu Rahma, kalau ada yang mau naik silakan dinaikkan Bu Rahma. Ustaz, bagaimana tanggapan dari teman-teman kami muslim? Sudah ada yang bisa Anda pahami? Gini, ini hanya masukan ya. Kalau memang kalian itu beragama muslim, bahasnya karena kapasitas Anda itu membahas Alkitab nggak ada. Karena Parameter untuk bisa membahas Alkitab itu dari mana? menurut Alkitab, Enggak, aku tanya dulu kepada Usher. Parameter untuk membahas Alkitab itu dari mana datangnya? Ketentuan parameternya dari mana? nah, itu dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Jadi bukan hanya seenak Sejak jidat kapan Roh kalian. Allah itu menuntun parameternya, membuat satu parameter untuk membahas kapasitas Allah? Mulai dunia ini, sebelum dunia dijadikan Bentar, firman aku Allah tanya yang dulu ada. sejak kapan yang namanya Allah itu membuat satu parameter untuk membahas Alkitab. Itu pun bukan Alkitab, Bible saudara itu. Dan itu tidak boleh ditafsir dengan sesuka hati. Tidak ada yang menafsirkan, tapi tolong pahami landasan berpikir saudara. Kamu sendiri Yang tadi, menjadi kamu parameter sendiri. untuk membahas Bible itu dari mana Kamu datangnya? sendiri tadi. Sesuka hati kalian, apa yang kalian bilang? Oke, saya tanya dalam bahasa yang mudah dimengerti bagi kaum kalian ya. Dengerin dulu, Bapak Bani Tongkol Darat. Tolak ukur untuk... Sudah, jangan fitnah opung kamu. Nggak usah fitnah. Ya kamu yang belum jujur. Memang kalian memang udah ditentukan begitu loh. Jinak-jinak seperti merpati, licik seperti ular. Nah, aku kembali lagi kepada Ustaz. Tadi kembali tolak ukurnya untuk membahas mempelajari Bible itu dari mana? Sedangkan yang dikatakan kalian Yesus itu sendiri tidak mengenal dengan Bible saudara. Dari mana kau bilang nggak kenal? Itu aja kau udah Buktikan di mana dalilnya ketika Yesus mengatakan dia mengenal Bible. Orang yang membahas Alkitab, Mas? Firman Allah tidak boleh. Iya, saya tanya di mana Yesus mengenal Bible. Kamu itu Muslim. Saya, bukan kamu. Oke. Muslim kan? Muslim nggak? Iya, kapasitasnya di mana? Iya. Subhanallah, alhamdulillah, saya muslim. Karena kamu tidak percaya dengan Kristus. Kenapa tidak percaya dengan Kristus? Justru kami menempatkan Kristus kembali kepada posisinya. Justru cinta kami lebih dari dahsyat daripada kalian yang memahami Kristus sebagaimana adanya. Kamu percaya nggak Kristus itu Tuhan? Tidak percaya. Ya udah, hentikan. Oleh karena itu kami mendudukan kok hentikan ruang diskusi bukan untuk menghentikan bagaimana seorang ketawahan bagaimana, tidak seperti itu. Jadi ketika saudara bernarasi, perbaiki dulu landasan pemikirannya. Tidak perlu mendiskusikan yang tidak kamu imani. Ya oke, saya bahas. Kalau udah aku tanya balik sama saudara, kapasitas atau tolak ukur Anda untuk mengimani menakar keimanan seseorang itu dari mana? Ya, itu membahas Alkitab, berbicara dengan firman Allah adalah Oke, saya kembalikan lagi. Parameter untuk membahas Alkitab itu jatuhnya dari mana? Ketentuan siapa dan legal standing dari siapa? dari Allah sendiri, Kristus sendiri. Kapan Allah menurunkan Bible itu? Kenapa? Kapan Allah itu menurunkan Bible itu? Firman Allah sudah ada sebelum dunia ada. Sejak kapan firman tertulis di dalam Bible itu dikenal oleh Allah itu sendiri? Sebelum Ya, dunia sejak ada. kapan? Itu tidak perlu kamu tanyakan karena kamu itu tidak. Kami tidak pernah pertanyakan jika Anda tidak ada menarasikan. Tolong ya. Tidak usah minta tolong, kita berdiskusi bukan untuk minta pertolongan. Nah, Gak usah sok menasihati orang, tidak pantas diskusi-diskusi. Kapasitasmu untuk menghentikan diskusi itu siapa? Kapasitas untuk menghentikan diskusi seorang itu kamu siapa? Apa legal standing kamu untuk menghentikan suatu ruang diskusi itu siapa? Apa yang Anda pahami? Enggak apa yang Anda pahami sehingga Anda menghentikan suatu rapat diskusi. Turunkan aja, Bu Rahma. Turunkan saja. Kalau Anda tidak memiliki kapasitas untuk mengakomodasi karena pemikiran Anda, turun Bu aja. Rahma,
Kalau yang tidak mau Karena diskusi pandangan Anda saja. yang tidak benar. Teman-teman, biar dia bernarasi dulu. Silakan Bang Ruben, apa pesan yang ingin sampaikan? Iya, silakan. Turun. Tidak benar. Karena apa? Karena membongkar penipuan dan penyesatan. Takut. Akhirnya bubar. Iblis itu takut kalau kedoknya kebongkar. Takut iblis itu. Silakan Saudara Ruben, apa yang Anda takutkan kalau kami bongkar agama kalian? Iya. Kalian menceritakan. Oke. Iya, silakan. Ya udah ngomong. Nggak usah terlalu bengkak. Lanjut aja. Terus? Kenapa turun? Lah kenapa pada turun naik ini? Kenapa enggak? Ada apa guru? Ini gara-gara ini user tadi pakai handuk. Jadi yang lain keganggu semua. Malu dia, Gurunda, malu dia. Ada apa ini guru? Semua pada naik turun ini nota nih. Nah itu ini user tanya user. User ini auranya terlalu panjang soalnya sampai lutut, bayangkan aja. Itu gini ya, ada itu cerita di Alkitab. Setelah dia menderita, Tuhan, aku kan hambamu, aku memuji namamu. Ah, namun apa kata Tuhan? Kata Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Kan itu kata Yesus. Kalian diusir kan? Buat kejahatan. Nah, siapa tuh? Siapa tuh yang memanggil Yesus sebagai Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Aku tidak perlu pula. Kami membahas kitab kalian supaya anak keturunan kami tidak terjebak dengan agama paganisme gitu. Ya terjebak agamamu dengan Indomie aja orang bisa sesatkan. Oh nggak bisa. Agamamu lebih bahaya dari narkoba. Agamamu lebih bahaya dari narkoba. Kami harus melindungi umat kami dari agama kalian. Kenapa kalian yang emosi? Ini laksana kami menjelaskan tentang narkoba. Silakan Anda laporkan kalau penistaan. Silakan Anda melaporkan. Ibaratnya sebagai narkoba, kami menjelaskan narkoba itu bahaya kepada anak keturunan kami. Apakah itu ada pelanggaran? Bukan pelanggaran. Kami menjelaskan agama kalian kepada keturunan kami. Apakah itu adalah suatu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Bukan. Kami menjelaskan agama Hindu, agama Buddha. Kami menjelaskan agama ajaran ateis, kepercayaan ateis kepada keturunan kami. Apakah itu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Begitu juga kalian. Kalian juga punya hak mengajarkan Al-Quran kepada keturunan kalian. Supaya keturunan kalian itu tidak masuk Islam. Apakah itu pelanggaran? Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran Apa itu. maksud Anda mengatakan lebih bahaya daripada narkoba? Oh iya, orang menjadi kafir di agama kami itu kekal di neraka. Lu mau apa? Lu mau apa? Bahkan Yesus mengatakan orang kafir itu dilemparkan ke neraka. Di dalam kitab mulu, Matius 7, 21, 22, 23. Yang menyebut Yesus Tuhan akan diusir dan dilemparkan di neraka. Kami tidak mau anak keturunan kami begitu. Maka kami ngajarin. Kenapa? Sakit. Ya, mau masuk neraka, masuk aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Kami nggak mau. Keturunan kami lindungi. Kami nggak mau mereka terjerembab dengan ajaran kalian yang kalian ajarkan dengan penuh dengan tipu daya itu. Kami nggak mau. Ingat Filipi 1:18. Baik dengan maksud mengelabui atau palsu atau tipu-tipu.
tentang bilang- ajaran Yesus. Itu perintah di dalam kitab saudara. Di Filipi 1:18, pengajaran tentang ketuhanan terhadap Yesus, baik dengan cara dusta, dengan tipu-tipu, dengan maksud mengelabui, aku tetap bersuka cita. Kami umat Islam tidak mau terjebak dengan ajaran dari barat Apa ini. bahwa ajaran Kristen itu lebih bahaya daripada narkoba? Oh jelas, karena kalau orang menjadi Kristen menyembah manusia. Menyembah manusia, ngeri bung, ngeri. Neraka tempatnya. Kami mencintai anak kami tidak mau mereka ke neraka. Masya Allah, Masya Allah. Kristen Itu. Ngeri kawan, ngeri. Kalau sekedar narkoba diobati sembuh, ini mati dalam keadaan Kristen, neraka. Fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kekal. Ngeri. Ngeri. narkoba. Narkoba, kalau mereka mengkonsumsi narkoba, mereka bertobat, mereka diobatin, sembuh, udah selesai, mati, mereka masuk surga kalau mereka masih Islam. Tapi kalau Kristen, mau narkoba, mau minum racun, mau apapun itu, mati dalam keadaan Kristen, kekal di neraka. Ngeri. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Maka kami harus melindungi umat kami agar tidak terpengaruh dari ajaran agama Anda. Kenapa? Agama Anda itu diajarkan di dalam Filipi 1:18 baik dengan maksud licik atau pura-pura atau mengelabui, aku Paulus tetap bersuka cita. Ayo, masih mau kau datang besok? Gak bisa, Bung. Kami nggak bisa membiarkan anak keturunan kami itu terperdaya dengan agama kalian. Mau tahu agama kalian itu? Dari sampulnya dibuat cantik. Ditulis apa? Alkitab. Dibuka lembaran pertama apa? Tuhan melayang-layang. Yang melayang siapa? Allah. Roh Allah melayang-layang di atas. Nama Allah diambil di sana. Ada lagi kata Rasul. Ada kata syafaat. Ada kata iman. Ada kata Nabi. Ada kata Ruh. Ada kata Kudus. Ada kata syafaat. Apa tujuannya itu? Untuk menjebak manusia ikut iblis. Agar manusia terjebak dengan perangkap iblis. Paham? Maka kami sebagai apologet hadir untuk membentengi akidah umat kami. Salah itu, salah. Salah. Akbar. Salah ketika kami membentengi akidah umat kami dari ronrongan ajaran setan. Salah. Allahu Akbar. Salah. Allahu Akbar. Tidak salah. Sebagaimana kalian mengajarkan agama kalian kepada semua orang yang sudah beragama, kalian juga tidak merasa bersalah. Coba lihat, agama mana yang masuk ke lorong-lorong, ke gang-gang, membawa tabloid-tabloid, mengajarkan menyembah Yesus? Agama apa itu? Kristen. Kristen. Mana ada umat Islam ke pemukiman Kristen membawa Al-Quran? Gak ada. Mana ada ustadz masuk ke sekolah-sekolah teologi menyamar menjadi pendeta? Gak ada. Tapi di agamamu, penampilannya pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko, mulut dibuat Islam-Islam mungkin. Apa tujuannya itu? Untuk membawa manusia ke neraka. Apakah kamu mau melihat anak-anak kamu itu masuk ke neraka? Kamu aja, jangan ajak-ajak kami. Kami tidak mau dan tidak ingin melihat keturunan kami ikut terjebak kepada agama penjajah. Paham kau? Paham? Agama Kristen itu sah menurut pemerintah. Ya silakan aja, sah-sah saja. Kami juga ini dengan negara demokrasi, bebas mengeluarkan pendapat. Kami berpendapat agama Anda berdasarkan Al-Quran adalah agama orang kafir. Orang kafir menurut agama kami kekal di neraka. Kami tidak menginginkan anak keturunan kami masuk ke neraka. Maka kami hadir untuk membentengi akidah ini. Paham? Allahu Akbar. Paham? Allahu Akbar. Silakan Anda ajarkan. Makanya ada dialog, Bung. Silakan Anda kedepankan kebenaran agama Anda. Kami akan datang membawa kebenaran agama kami. Kita adu, kita diskusikan. Itulah tujuannya berdiskusi. Jangan Anda ingin membungkam kami, habis itu kalian salib kiri kemana-mana memurtadkan orang. Jangan kayak gitu. Jangan kau praktekkan cara-cara licik yang diajarkan oleh Paulus. Jangan. Tidak laku di sini. Sedangkan pendahulu-pendahulu kalian datang membawa panser, membawa bom, membawa senapan lengkap. Kami nggak takut. Apalagi kalau cuma modal mulut, corong mulut. Kami nggak takut sama kalian. Anda itu benar nggak yang Anda katakan? Pendahulu kalian aja kami usir. Kalau sudah mencoba untuk melakukan sesuatu anarkisme di negara ini. Apalagi kalau cuma modal sarapan pagi.
Cuma Jangan kayak gitu. Mari kita diskusi yang sehat, diskusi yang baik. Jangan kau ingin menghentikan langkah kami untuk membentengi akidah umat kami. Habis itu misionaris kemana-mana. Misionaris kemana-mana. Dikumpulkanlah orang-orang gila yang ada di jalanan. Dikumpulkan orang gila yang ada di jalanan. Orang-orang Islam yang gila. Yang lupa ingatan. Habis itu diobatin. Habis itu dirawat. Setelah mereka sembuh, mereka dibaptis menjadi orang Kristen. Jangan kau pikir kami diam untuk itu. Jangan. Apologet Islam Indonesia berdiri sebagai yayasan, sebagai payung untuk melindungi umat Islam yang awam terhadap ronrongan para misionaris. Pahami itu. Awas, tiarap. Tiarap kau. Apa? Ustaz, kalau punya ilmu, Masya Allah, sampaikan kebenaran Kristen di sini, Masya Allah. sampaikan imanmu di sini. Kalau kau mampu, bantah dengan datamu yang kau bawa. jangan kau katakan Silakan, Ustaz. bahwa ajaran Kristen itu berubah. Nanti kalau Ini ranah diskusi, sampaikan kebenaran sekarang- Kristen di sini. Sekarang mari kita buktikan bahwa agamamu lebih bahaya dari narkoba. Aduh, Matius 7, 21, 22, 23. Dengarkan. Belum ada pemakai narkoba yang dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripadaku, engkau adalah pembuat kejahatan. Tapi kalau orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana perginya pembuat kejahatan? Baca Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Kami nggak mau anak kami memanggil Yesus sebagai Tuhan. Kenapa? Akibat dari memanggil Yesus sebagai Tuhan dilemparkan ke neraka. Matius 13 nomor 50. Kami tidak mau. Allahu Akbar. Kami harus melawan. Ngeri banget. Allahu Akbar. Jarak. Narkoba itu nggak seberapa, Bung. Narkoba nggak seberapa itu. Tapi kalau menyebut Yesus Tuhan, waduh, neraka. kau katakan ajaran Kristen lebih narkoba. Kau bisa ditangkap loh. Silakan aja, tapi datanya kan ada. Oke. Ada datanya. Hah. Oke apa? Jadi kalau itu permintaanmu, jadilah seperti yang kau katakan. Loh, ini kan dalilnya jelas di dalam kitabmu. Tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga. Orang-orang yang memanggil Yesus kemudian di data nomor 22-nya mengatakan, Yesus, bukankah kami telah mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami telah bernubuat pakai namamu? Bukankah kami telah menyembuhkan orang bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua, bukan sebagian, engkau semua pembuat kejahatan. Di mana kembalinya pembuat kejahatan? Kata Yesus, Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke neraka. Islam mana yang tega keturunannya dilemparkan ke neraka hanya dengan memanggil manusia sesamanya makhluk dengan panggilan Tuhan? Islam mana? Islam mana? Gak ada Islam mau. Nah, lalu siapa yang mengaplikasikan kemudian untuk membentengi mereka? Kami para apologet. Tapi itu Menjual suara setiap malam, menjajakan suara 24 jam untuk melindungi akidah umat ini dari dilemparkannya ke dalam api neraka. Paham kau, saudaraku? Paham? La haula wala quwata illa billah. ada hubungan kepada Muslim, nggak ada kaitannya. Begini aja, Pak Ustaz. Kamu diskusi aja. Subhanallah. Banyak kita diskusi aja lah. Kayaknya nggak pakai handset kayaknya ini orang, nggak dengerin kayaknya. Iya. Pakai handu aja tadi. Kau panggil pendetamu, Bung, atau lulusan terbaik di sarjana teologi, Bung. Undang ke sini kita berdiskusi. Nggak perlu Kita cuma berdiskusi. Kalau agama Kristen itu benar dalam versi pewahyuan dan sejarah dan kenabian dan kitab suci, kami persilahkan. Yuk, mari kita kembangkan agama Kristen. kau bilang lebih. Tapi kalau tidak, justru bertentangan dengan apa yang ada diajarkan oleh para nabi, tunggu dulu, langkahi kami dulu. Begitu maksudnya. Kau itu udah bisa diproses. Jangan persapa. Jangan ngancam-ngancam ente, jangan ngancam-ngancam. Tidak bagus. Apa kapasitas kamu ngancam-ngancam orang? Woi. Di mana kau? Apa?
ngancam-ngancam orang. Apa? Mau cari. Kau Cari katakan Kamu saya tanya samamu, Bung, saya tanya user dengar 10 detik dengarkan. Menurutmu bahaya mana narkoba daripada masuk neraka? Juma. Bahaya mana? Jawab dulu dong, jawab dulu. Nanti kuplototin lagi handukmu. Jawab dulu. Ada kaitannya antara narkoba. Bahaya mana narkoba daripada masuk ke dalam neraka? Jawab. Kau katakan lebih bahaya narkoba daripada ajaran Kristen. Saya tanya, bahaya mana narkoba daripada masuk ke neraka? Bahaya mana? Apa? Kau katakan, Bahaya mana? Kau katakan lebih bahaya narkoba daripada agama Kristen. Emang kau Makanya jawab, bahaya mana masuk neraka atau narkoba? Jawab dulu. Ya sudah, kau laporkanlah sana. Oke. Hati-hati kau. Laporkan. Iya, laporkan. Tapi jawab juga, jawab. Bahaya mana masuk neraka atau Nanti- narkoba? Jawab. Saya jawab di pengadilan ya. Yes. Yes. Kau katakan Tepuk tangan dulu. lebih bahaya narkoba daripada agama Kristen. Saya tanya samamu. Pemerintah- Orang yang memanggil Yesus panggilan Tuhan itu Pemerintah diancam oleh Yesus dengan neraka. Kalian semua pembuat kejahatan. Kok kau salahkan aku? Sadar nggak kau itu? Ayo. Agama Kristen. Apanya? Kamu. Nggak? Apa? Gimana? Kristen disahkan pemerintah nggak? Sangat menurut negara. Kalau negara mengiyakan, tapi konsep negara ini ketuhanan yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu? Kalau memang sah menurut negara, kenapa kau katakan apa dasar Anda Cocok? Tidak, saya tanya dulu. Kok mau melebihi narkoba? kau jawab dulu. Mau melebihi Ketuhanan narkoba. yang Maha Esa, cocok nggak dengan agamamu tuh? Hu. Cocok tidak? Kau ngerti Esa tidak? Hentikanlah bicara masalah Tuhan. Masalah Tuhan. Tidak bisanya ada nangis, Atas Bang. berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah. Allah. Bukan atas rahmat Theos atau Yahweh. Cocok enggak dengan agamamu tuh? Hah? Kau jujur dulu. tidak perlu saya terangkan sama. Hah? Udah? Ya tadi kau bawa negara. Kau tadi bawa negara. Jadi ku tanya, cocok tidak? Agama Kristen itu sah menurut negara, tapi kau katakan lebih bahaya daripada narkoba. Nggak paham juga Bapak ini. Menurut umat Islam, orang kafir itu masuk neraka. Maksudnya gitu loh. Ya itu pembuat kejahatan. Yang buat kejahatan. Beleng-beleng ini Kalau orang masuk yang neraka banyak mana dibanding dengan narkoba gitu loh. Paham nggak orang Botol ini? kau, botol. Bego. beleng-beleng kau. Ngebelin kau. Kau katakan melebihi narkoba ajaran Kristen. Itu kejahatan. Loh, saya tanya dulu. Bahaya mana narkoba dengan neraka? Jawab. Jangan kau kaitkan ke ajaran Kristen, narkoba. Loh. Yesus mengatakan, tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau bukan kerajaan surga lalu kemana? Neraka kan? Tidak perlu kau bahas. La haula wala. Tak ada Loh, kapasitas. kenapa rupanya? Tak ada kapasitas. Kenapa rupanya? Kenapa tidak ada kapasitas? Apa rupanya? Sedangkan Roh Kudus saya lebih bekerja daripada Roh Kudusmu. Tadi aku tahu kau pakai celana hitam, kau bilang tidak. Ajarkan